Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Ardiansyah dari semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia di pariwisata. Nah, di slide kali ini kita akan menjelaskan tentang kompetensi dan humas capital. Yang kedua ada model strategi pengembangan strategi SDM. Yang ketiga ada analisis dan desain jabatan. Dan yang keempat ada perencanaan SDM. Nah, di bab pertama ini kita akan menjelaskan tentang kompetensi dan humas capital. Nah, kompetensi dan humas capital. Kompetensi adalah kemampuan atau berkualifikasi yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu dengan baik. Dan humas capital atau modal manusia adalah konsep yang merujuk pada nilai dan keterampilan yang dimiliki oleh individu sebagai hasil dari pendidikan, pelatihan, pengamanan, dan kesehatan. Berikut ini adalah pengertian komponen kompetensi. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan ini adalah informasi dan pemahaman yang diperlukan dalam suatu bidang tertentu. Nah, yang kedua ini ada keterampilan. Keterampilan kemampuan teknik atau praktis yang dapat dikuasai melalui pelatihan dan pengalaman. Yang ketiga itu ada sikap atau perilaku yang ditunjukkan dalam situasi pekerjaan. Nah, yang keempat ada pengalaman. Pengalaman adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Dan di sini ada pengertian humas capital. Humas capital atau modal manusia adalah konsep yang merujuk pada nilai dan keterampilan yang dimiliki oleh individu sebagai hasil dari pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan kesehatan. Modal manusia mencakup semua aspek yang mengaruhi kemampuan seorang untuk bekerja dan berkontribusi dalam suatu organisasi atau ekonomi. Dan slide selanjutnya ini adalah kesimpulan dari kompetensi dan humas capital. Saling berkaitan di era di mana kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang membentuk nilai individu dalam organisasi. Investasi adalah perkembangan kompetensi melalui pelatihan yang pendidikan meningkatkan humas capital yang berdampak positif pada kinerja, produktivitas, dan inovasi. Selain itu, peningkatan kompetensi berkontribusi pada kepuasan dan prestasi karyawan, mendukung kinerja atau berkelanjutan organisasi. Nah, di bab 2 ini kita akan menjelaskan tentang model strategi pengembangan SDM. Nah, di slide kali ini adalah model strategi pengembangan SDM. SDM adalah kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk merencanakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia secara efektif. Model ini mencakup pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa kebutuhan SDM sejalan dengan tujuan dan strategi pengelolaan secara keseluruhan. Dan kali ini adalah model-model strategi perkembangan SDM. Yang pertama ada model kompetensi. Mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi kunci yang diperlukan untuk setiap posisi dalam organisasi. Yang kedua ada model pengembangan organisasi, pendekatan sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan budaya dan perilaku. Dan yang ketiga ada model kinerja berbasis, menilai kinerja karyawan dan merancang program perkembangan berdasarkan hasil evaluasi. Dan yang keempat ini ada telemanajemen, pengelolaan dan pengembangan bakat individu untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Nah, dan yang kelima ini ada model basket scorecard yang mengukur kinerja SDM dari berbagai perspektif termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Dan yang keenam ini ada model pembelajaran berkelanjutan. Menciptakan budaya di mana pembelajaran adalah bagian integral dari kegiatan setiap hari-hari. Nah, di sini ada kesimpulan dari model strategi perkembangan SDM yang harus selaras dengan tujuan organisasi dan mencakup pendekatan integrasi yang menggabungkan rekrumen, pelatihan, manajemen kinerja, dan retensi. Fokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan yang relevan serta menciptakan budaya pembelajaran berkelanjutan yang sangat penting untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas. Nah, di bab 3 ini ada analisis dan desain jabatan. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, nilai, dan berorganisir informasi mengenai tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk suatu jabatan
dalam organisasi. Tujuan utama dari analisis jabatan adalah untuk memahami pekerjaan secara mendalam agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, di slide kali ini adalah analisis jabatan, merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang membantu organisasi memahami tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk setiap jabatan. Dengan memandang dari berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa analisis jabatan adalah proses yang berkompleks pada kritis untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan organisasi dan berketampilan karyawan. Di bab terakhir adalah bab 4, perencanaan SDM. Dan di slide kali ini ada pengantar perencanaan SDM, perencanaan sumber daya manusia. Adalah proses yang memastikan organisasi memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang sesuai di tempatnya dan kondisi yang tepat. Hal ini membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya dengan efisien menurut Densko pada 1999. Perencanaan SDM menerjemahkan tujuan organisasi menjadi jumlah dan jenis pekerjaan yang diperlukan. Nah, di slide berikut ini adalah pengumpulan, analisis, dan pelamalan data Paskomat dan permintaan. Mengumpulkan dan memprediksi kebutuhan data SDM dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Data ini bisa mencakup data dari masa lalu, observasi kondisi saat ini, hingga berpikiran kebutuhan masa depan. Nah, di sini ada penetapan tujuan dan kebijakan SDM. Mendapatkan kebijakan untuk memastikan jumlah dan kualifikasi pegawai yang tepat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kebijakan ini mencakup perencanaan kebutuhan jumlah serta kompetensi pegawai. Nah, di slide ini ada langkah-langkah praktis analisis SDM. Nah, yang pertama ini ada mengevaluasi jumlah dan kualifikasi tenaga kerja saat ini. Yang kedua itu ada menganalisis posisi jabatan yang ada. Yang ketiga menghitung rasio beban kerja untuk setiap jabatannya. Yang keempat itu ada menimbangkan perencanaan strategi perusahaan seperti pembukaan cabang atau unit bisnis. Nah, yang kelima ini ada memperkirakan usia tenaga kerja dan merencanakan kebutuhan berdasarkan jumlah karyawan yang mendekati usia pensiun. Nah, yang keenam ini ada memperkirakan jumlah tenaga kerja yang akan dikeluarkan atau dikeluarkan, baik karena kecelakaan, mengundurkan diri, atau PHK. Nah, yang terakhir yang ketujuh memperkirakan kondisi pasar tenaga kerja untuk menilai persediaan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, berikut kali ini adalah kesimpulan dari materi perencanaan SDM, bahwa perencanaan SDM merupakan proses strategi yang memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah, kualifikasi, maupun penempatan, untuk mencapai tujuan bisnisnya. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data, peramalan kebutuhan tenaga kerja, penyusunan program SDM, serta mengevaluasi dan kontrol terhadap kebijakan yang diterapkan. Sekian presentasi dari saya, Kurniawan Ardiansyah. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru. Terima kasih.